Sebelum menonton atau menyimak cerita ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga admin dan yang menonton mendapatkan rezeki yang banyak tak terhingga. Di sudut kota Surabaya, di antara hiruk-pikuk kendaraan dan asap yang menyesakkan dada, ada seorang tukang becak bernama Joko. Nama aslinya Suparto, tapi sejak muda ia lebih dikenal dengan julukan itu karena kulitnya yang hitam, legam dan badannya yang kekar. Mirip terong bakar, kata orang-orang kampungnya, sehingga julukan Joko pun melekat. Joko bukan sembarang tukang becak. Ia punya daya tarik alami yang membuat siapapun betah berbincang dengannya, humoris, sopan, dan pandai merangkai kata. Usianya sekitar 39 tahun, tinggal di rumah kontrakan kecil di daerah Tambak Sari. Setiap pagi ia mengayuh becak ke daerah Tunjungan atau Gubeng, berharap dapat penumpang. Biasanya ibu-ibu pasar atau mahasiswa yang malas jalan. Namun, hari itu berbeda. Di bawah panas matahari siang, ketika ia sedang istirahat di bawah pohon beringin dekat Hotel Majapahit, seorang wanita asing berjalan tergesa dengan ransel besar di punggungnya. Perempuan itu tampak linglung, berkeringat, dan sesekali melihat ke arah ponsel yang tak menunjukkan sinyal. "Miss, mau naik becak? Saya antar," tawar Joko dengan bahasa Inggris seadanya. Wanita itu mengangguk, wajahnya memerah kepanasan. Ia pun duduk di becak Joko tanpa banyak kata. Selama perjalanan, Joko mencoba mengajak ngobrol. Nama wanita itu ternyata Emily, seorang janda asal Kanada yang baru bercerai 2 bulan lalu. Ia ke Surabaya untuk healing, kabur dari tekanan, dan ingin tahu kehidupan asli Indonesia, bukan tempat turis semata. "Kamu tinggal di mana, Em?" tanya Joko dengan aksen Jawanya yang kental. "I rent a small house in Surabaya for 2 weeks," jawab Emily. Ia menyebutkan alamatnya, ternyata tak jauh dari kontrakan Joko. Sejak hari itu, pertemuan mereka berlanjut. Emily sering minta diantar ke tempat-tempat lokal, pasar tradisional, kampung nelayan, bahkan ke warung pecel lele favorit Joko. Mereka semakin akrab. Joko memperkenalkan makanan, kebudayaan, bahkan sedikit bahasa Jawa. Namun, bukan hanya itu yang membuat Emily terus kembali naik becak Joko. Ada sesuatu dari pria sederhana itu yang menarik. Tatapannya tulus, senyumnya menenangkan, lengan kasarnya saat membantu Emily turun dari becak menimbulkan debar asing di dada wanita bule itu. Beberapa hari kemudian, Emily berkata, "Joko, you're different. I like being with you." Joko hanya senyum malu-malu. Dalam hati ia juga merasa hal aneh. Baru kali ini ada perempuan yang membuatnya gugup, apalagi bule. Dan hari itu Emily mengajaknya mampir ke rumah sewanya. "Aku buatkan kopi," katanya. Joko masuk. Rumah sederhana tapi cukup nyaman. Saat itu hujan mulai turun. Angin lembut meniup gorden jendela. Dan untuk pertama kalinya, Joko dan Emily duduk hanya berdua dalam keheningan yang penuh ketegangan. Emily mendekat. "Joko, do you know how special you are?" Joko tak bisa menjawab. Dan sore itu sesuatu dimulai. Sore itu ketika hujan turun pelan-pelan di jendela rumah kontrakan Emily, suasana berubah jadi penuh rasa. Joko duduk di kursi rotan, sementara Emily menatapnya tanpa berkedip. Ada tatapan dalam yang sulit dijelaskan, seakan ingin menembus lapisan-lapisan dalam hati pria Jawa sederhana itu. "Aku belum pernah dekat sama pria seperti kamu, Joko," ucap Emily sambil menyodorkan secangkir kopi hangat. Joko menunduk, gugup. "Saya ini tukang becak, Mbak Emily. Saya enggak punya apa-apa." Emily tersenyum. "Tapi kamu punya hati yang jujur. Aku bisa lihat itu." Diameter, hanya terdengar rintik hujan dan dentingan sendok di cangkir. Sampai akhirnya, Emily memegang tangan Joko. Kasar, penuh kapalan, tapi hangat.
Malam itu mereka menghabiskan waktu lama berbincang tentang hidup, tentang masa lalu Emily yang penuh luka, dan tentang Joko yang sejak muda ditinggal ibunya dan harus bekerja keras untuk bertahan hidup. Emily menangis mendengar kisahnya. Joko tak tahu harus berbuat apa selain menghapus air mata wanita asing itu dengan ujung bajunya yang lusuh. Lalu semuanya terjadi begitu saja. Emily mencium pipi Joko. Pria itu terdiam. Ia tidak pernah didekati perempuan secantik ini. Namun tatkala bibir mereka bertemu, semua kekakuan runtuh. Tak ada lagi perbedaan bahasa, budaya, atau status, hanya dua manusia yang saling membutuhkan pelukan. Keesokan harinya, Joko bangun di sofa rumah Emily. Ia merasa aneh, tidak seperti biasanya. Bukan karena semalam mereka telah melampaui batas, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa dihargai sebagai manusia. Emily memasak sarapan pagi. Joko, you stay with me again tonight? Joko mengangguk, tapi di dalam hatinya ia mulai gelisah. Ia tahu hubungan ini tidak biasa. Warga sekitar bisa mulai curiga. Ia sendiri tak pernah membayangkan bisa akrab, apalagi intim, dengan seorang janda bule. Hari-hari berikutnya, Emily makin sering mengajak Joko berkeliling. Mereka pergi ke Madura, ke kebun teh di Malang, hingga sesekali menyewa hotel murah hanya untuk berdua. Emily tampak ketagihan pada sosok Joko, bukan hanya secara emosional, tapi juga secara fisik. Entah kenapa, kamu punya sesuatu yang tidak dimiliki mantan suamiku, kata Emily sambil tersenyum menggoda suatu malam. You're strong, warm, and you make me feel like a real woman. Dan sejak itu, Emily makin intens. Setiap hari ia minta Joko datang. Bahkan mulai menyuruh Joko berhenti menarik becak. Aku bisa bantu kamu kerja bantu aku foto-foto, aku bayar, kata Emily yang juga punya hobi fotografi. Joko mulai terbiasa hidup nyaman, tapi diam-diam di kampung tempat ia tinggal, orang-orang mulai membicarakan kedekatannya dengan bule itu. Dan gosip itu akan segera sampai ke telinga seseorang yang paling tak ingin ia hadapi. Siti, mantan kekasihnya yang masih diam-diam menyimpan rasa. Kabar tentang kedekatan Joko dengan seorang janda bule berambut pirang menyebar cepat bak api di ladang ilalang. Dari warung kopi ke pos ronda, dari mulut ibu-ibu hingga tukang parkir, semuanya membicarakan satu hal. Joko sekarang jalan sama bule, katanya sampai tinggal serumah. Dan salah satu yang mendengarnya adalah Siti, mantan kekasih Joko. Ia wanita sederhana yang dulu pernah hampir dinikahi Joko. Namun cinta mereka kandas karena keterbatasan ekonomi. Siti dijodohkan dengan juragan warung sembako, dan sejak itu Joko memilih menjauh. Namun kini Siti bercerai dan tinggal sendiri bersama anak sematawayangnya. Ia masih sering melihat Joko dari kejauhan, masih menyimpan luka yang belum sembuh. Dan mendengar kabar Joko kini bersama seorang bule, hatinya bergejolak. Mereka pikir bule itu betah hidup sama tukang becak. Hah? Gerutunya suatu malam di dapur. Sementara itu, di sisi lain kota, Emily dan Joko semakin lekat. Emily bahkan sudah mulai menyebut Joko sebagai my man di media sosial. Ia mengunggah foto mereka saat makan nasi pecel, naik becak berdua. Bahkan saat Joko membetulkan sandal jepit Emily yang putus. Komentar pun bermunculan dari teman-teman Emily di luar negeri. Is he your new boyfriend? Wow, you really live like a local. He's interesting. Namun Emily tak peduli. Baginya, Joko adalah lelaki sejati, hangat, jujur, dan menggairahkan. Tak seperti mantan suaminya yang penuh aturan dan dingin. Namun, Joko mulai cemas. Bu Emily, kalau nanti sampean pulang ke Kanada, saya ini bagaimana? Emily menatap Joko. I don't want to go. I'm thinking to stay here. Maybe open a small cafe. Will you help me? Joko kaget. Emily serius ingin menetap di Indonesia bersama dirinya.
Beberapa hari kemudian, saat Emily dan Joko berbelanja di pasar tradisional, mereka bertemu Siti. Tatapan Siti menusuk tajam. Ia menatap Emily dari ujung rambut sampai sandal kotor yang dipakainya. Emily hanya tersenyum dan mengangguk sopan, tidak tahu siapa Siti. Joko, jangan lupakan asalmu. Jangan bangga dulu sama bule. Belum tentu dia serius, kata Siti dingin saat Joko hendak pergi. Joko terdiam. Ia tak menyangka akan bertemu Siti secepat itu, dan hatinya mendadak kacau. Malam harinya, Joko duduk di depan rumah kontrakan Emily, memandangi langit yang mendung. Hatinya penuh tanya. Benarkah ia bisa meninggalkan hidup lamanya, atau akankah masa lalu kembali menuntutnya? Sementara dari dalam rumah, Emily memanggil, "Sayang, you must come here." Joko hanya menoleh dan tersenyum lemah. Ia tak tahu badai sesungguhnya baru akan datang. Hari-hari berlalu penuh tekanan. Sejak kedatangan Robert, mantan suami Emily, suasana menjadi tegang. Joko tak bisa lagi menarik becak dengan tenang. Emily sering gelisah menerima surat dari kantor imigrasi. Desas-desus bahwa ia akan dideportasi makin kuat. Siti pun kembali hadir dalam hidup Joko. Kali ini membawa tawaran yang menggoda. Joko, kalau kamu lelah dikejar bayang-bayang bule itu, rumahku masih terbuka. Aku siap mulai dari nol sama kamu. Kita bisa hidup tenang. Kamu nggak perlu malu. Namun, Joko hanya tersenyum tipis. Makasih ya Siti, tapi hatiku udah milih jalannya sendiri. Pada suatu malam, Emily duduk di teras rumah kontrakannya. Matanya sembab, memandangi langit Surabaya yang mendung. Joko datang membawa 2 gelas teh panas. Aku harus jujur, Joko, ujar Emily pelan. Kalau benar aku dideportasi, aku mungkin gak bisa kembali ke Indonesia. Joko terdiam lalu berkata, kalau kamu gak bisa tinggal di sini, aku yang akan datang ke tempatmu. Emily menatapnya heran. You will come to Canada? Joko mengangguk. Becak bisa jalan di mana aja, tapi hati cuma bisa berhenti di satu tempat. Beberapa minggu kemudian, proses hukum selesai. Emily dipaksa kembali ke negaranya karena pelanggaran administratif, bukan karena Robert. Sebelum berangkat, Joko mengayuh becaknya sekali lagi melewati gang kecil kampungnya. Ia melihat anak-anak kecil berlari mengejar roda becaknya sambil berseru, "Pak Joko, mau naik pesawat, mau ke luar negeri." Ia tersenyum, mengusap peluh, lalu menoleh ke langit. Gak nyangka becak ini ngantar aku sampai ke ujung dunia.